Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Astaghfirullahaladzim min qaulin bila amalin wa nastaghfirullahaladzim min amalin bila ilmin wa na'udzu billahi min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa du'ain la yasma' bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Hadirin ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di kesempatan bainal maghrib wal isya ini kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa bisa memakmurkan masjid min masajidillah, suatu kenikmatan yang sangat luar biasa. Dan alhamdulillah di malam ini kita akan bareng-bareng memahami satu demi satu beberapa hadis qudsi yang ada dalam kitab Al-Mawaid. Insyaallah di malam ini sedikit banyak di dalam hadis ini akan menyinggung hakikat qanaah dan sifat hasad. Karena sifat qanaah dan hasad di akhir zaman ini, qanaah khususnya, sedikit yang memilikinya. Adapun hasud, hampir banyak dari umat Rasulullah memiliki sifat hasud di akhir zaman ini. Maka kita bareng-bareng memahami arti qanaah dan makna hasad dalam kehidupan kita sehari-hari. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Ya ibna Adam, ikna tastagni." Wahai manusia, qanaahlah kalian, maka tastagnika, maka kalian akan merasa cukup. Maka hakikat orang kaya itu orang yang qanaah. Sampai-sampai Allah sendiri itu dalam hadis qudsi bilang kepada semua makhluk, baik manusia ataupun malaikat, Allah mengatakan, aina sofwati, aina sofwati, aina sofwati. Di mana kekasihku, di mana kekasihku. Nah, ternyata malaikat ini bertanya, sofwatuka ya Rabb Muhammad. Kata malaikat bahwasanya kekasih engkau adalah Nabi Muhammad ya Rabb. Kata Allah, Muhammad habibi. Kalau Nabi Muhammad itu kekasihku, habibi. Wa aina sofwati. Ya, terus malaikat, waman sofwatuka ya Rabb, siapa kekasihmu? Kata Allah mengatakan, sofwati al-fuqara'u minal muslimin, yaitu orang yang fakir dari kalangan umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus ditambah hum al-qani'una warraduna bikismati. Mereka itu orang-orang yang qanaah dan orang yang ridha. Orang yang fakir jadi kekasih Allah itu orang yang qanaah dan ridha. Kalau orang fakir tidak punya sifat qanaah, tidak punya sifat ridha akan ketentuan Allah, laisa minhum min sifatillah. Mereka bukan kekasih Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu sifat qanaah inilah yang menjadikan orang itu diridhai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang dulu qanaahnya Masya Allah, sehingga hidupnya penuh barokah. Barokah sekali. Mungkin kalau kita mau mengaca kehidupan nenek moyang kita, mungkin kita melihat sedikit masalah perceraian, sedikit masalah ibarat kata anaknya sedikit, itu sedikit. Kita sering cerita mereka anaknya ada yang 10, 15, padahal satu istri. 15, coba bayangkan. Kalau kita punya anak 4 saja sudah merinding bulu kita ini. Dalam arti apa? Rasa takut dan was-was. Di situ sifat qanaah sudah mulai terkikis. Orang-orang dulu Masya Allah pekerjaan susah, ya paling kerja gajinya berapa, makanan serba
biasa, tapi anaknya Masya Allah. Bahkan pernah saya duduk sama satu orang di Solo itu, dia itu punya anak 5. Anak 5, bagi mereka waktu itu sedikit Pak Ustadz. Anak saya itu saudara 5, itu kata ayah saya sedikit. Itu ayah saja setiap melahirkan itu langsung pergi. Ibu saya dibiarkan, terus datang lagi, punya anak lagi sampai 5. Itu ibu saya tidak pernah minta cerai atau apa susah. Kata ibu saya waktu saya kan anak pertama Pak Ustadz, itu saya dinasihatin, nak, anaknya ngomong, Bu, ayah kok setiap waktu pergi tidak mikirkan kita. Kata ibu, biarkan ayahmu pergi, yang penting Allah jangan sampai pergi dari kita. Maka di situ kita akan tercukupi. Nah unjuk ben karepe wong tua, bapakmu pergi karepmu. Ning sing penting awake dhewe dicukupi Gusti Allah. Orang dulu, sekarang ayah suaminya masih ada, kerja ya ada, gaji ada, tapi kurang. Mintanya cerai dan cerai, naudzubillah min dzalik. Di situ sifat qanaah. Maka dikatakan dalam hadis qudsi, dalam hadis qad aflaha man aslam wa ruziqa kafafan wa qana'ahullahu bima atah. Sungguh beruntung dia itu Islam, terus dikasih rezeki cukup dan ada rasa qanaah di dalam hati orang tersebut. Itu suatu keberuntungan yang luar biasa. Terus dalam hadis qudsi selanjutnya, watsrukil hasad, dan tinggalkanlah sifat hasud di dalam hatimu, maka tastarih, maka kau akan merasa tenang, nyaman. Karena apa? Kita lihat di lingkungan kita sekarang, orang muda memamerkan hartanya. Kalau kita tidak punya rasa qanaah dan meninggalkan sifat hasud, insya Allah kita, kalau tidak punya sifat ini, qanaah dan meninggalkan sifat hasud, mungkin kita tidak akan tenang. Tapi gara-gara kita qanaah dan meninggalkan sifat hasud, mau tetangga kita kaya raya kayak, mau tetangga kita mau jungkir balik masalah dunia kayak, insya Allah kita akan merasa nyaman. Karena apa? Tujuan kita bukan kekayaan, tapi tujuan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam hadis dikatakan ada 3 perkara yang menjadi sumber dari kemaksiatan. Ya. Ada 3 perkara yang menjadi sumber dari keburukan seseorang. Tidak hanya cinta dunia, hubbud dunya ra'su kullu khati'ah, tapi ada 3 perkara yang menjadi sumber dari keburukan, kemaksiatan yang akan dimiliki oleh manusia. Maka kata Rasulullah, fattaquhunna wahdharuhunna. Maka bertakwalah, berhati-hatilah kalian dengan 3 perkara itu. Yang pertama apa? Dikatakan yaitu al-kibir, sifat sombong. Sifat sombong ini mudah didapat oleh manusia. Mungkin karena pangkatnya atau hartanya ataupun kecerdasannya. Di situ. Itu kalau orang sudah punya sifat kibir, tidak ada satupun kebaikan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus yang kedua, al-hirs. Hirs ini selalu sidik-sidik dunia. Ngaji nak orang tidak mau. Intinya hitungan waktu adalah uang, bahasa di sini. Maka orang seperti ini sudah tidak ada manfaatnya dalam arti hidupnya di sini. Terus yang ketiga, al-hasad, yaitu sifat hasud, hisad, drengki. Nah, Imam Ghazali mengatakan wong duwe sifat hasud ora bakal berubah dan tidak bisa menerima nasihat dari siapapun dan kapanpun. Kalau orang itu sudah punya hasud, karena sifat hasud ini penyakit yang sulit dihilangkan. Nah, bahasa wong Jawa wis wateke. Nek watek kan angel ilange. Nek watuk no ilang. Nek wong Jawa bahasa watek susah hilangnya. Maka sifat hasud itu Imam Ghazali mengatakan susah. Wis kayak sifat watek di situ. Watsrukil hasad tastarih. Terus wastanib al-haram tukhlis dinaka. Dan jauhilah barang-barang haram, maka agamamu akan murni. Kata ulama, makna tukhlis dinaka ini, engkau akan dituntun oleh Allah sebaik mungkin
tanpa engkau melirik suatu keburukan. Dituntut oleh Allah tanpa melirik suatu keburukan, apalagi keharaman. Keburukan suatu perilaku saja tidak bisa melakukan. Karena apa? Karena dia benar-benar menjaga barang haram. Maka kita lihat orang-orang yang benar-benar mau menjaga barang haram, sukses anaknya, minimal sukses kesolehannya. Kita lihat Imam Ghazali, kita lihat Imam Syafi'i, kita lihat Imam Nawawi, kita lihat Syekh Abdullah bin Mubarak radhiyallahu anhu arda. Mereka semua sebagai contoh buat kita. Orang tuanya mereka ada yang alim, ada yang orang biasa. Kita tidak melihat alimnya, tidak melihat solehnya, tapi mereka dalam menjaga barang haram itu sangat hati-hati. Mungkin karena kesolehannya, mungkin kealimannya, sehingga benar-benar mereka menjaga. Ternyata anak-anaknya sesuai yang diharapkan. Maka kalau orang sekarang menginginkan anaknya jadi anak soleh, pengen punya anak soleha, tapi makanan dan minuman tidak dijaga, sulit sekali. Karena para ulama mengatakan makanan dan minuman itu sumber dari gerak-gerik manusia. Intinya kok gerak-gerik menungso niku akeh maksiat, mesti makanane ana harami. Sithik maksiate ya ana sithik syubhate. Belas ndak ada maksiate, insyaallah makanan itu halal, minumannya halal. Maka orang-orang dulu sampai segitunya. Luwe apik gaji sedikit, luwe apik makanane telo, sing penting halal 100%. Maka kiai-kiai dulu itu ya, setiap hari Jumat sampai Al-Fakir itu menangi. Waktu di pondok itu setiap Jumat mesti Pak Kiai ini masakan nasi khusus, sayuran khusus. Padahal kalau kita masak itu lebih enak daripada dikasih Pak Kiai itu. Setiap Jumat, napa niku nyuwun sewu, napa ya? Kayak bahasane anu pisang niku lho, sing pucuke pisang niku ya. Nah wong daerah Panturan niku namanya entot pisang. Nah niku dimasak dibuat sayur niku, dikulup dibagi santri. Sing santri sing gak seneng iki opo. Tapi kenyataan Pak Kiai terus jelasno, nang ojo sekali-kali ninggalno makanan sing halal 100%. Karena kamu tidak tahu makanan yang kamu konsumsi, walaupun kamu tertulis itu makanan halal, tapi takutnya itu ada syubhat yang tidak jelas. Maka dengan makanan 100% halal, minimal bisa ngelebur dari barang-barang yang syubhat tersebut. Maka di situ wajtani bil haram tukhlis dinaka. Jauhi dari barang-barang haram, maka agamamu akan murni. Dalam arti apa? Tidak ada sedikit melenceng dalam syariat. Apalagi di akhir zaman ini nyun sewu ya. Banyak ulama berpecah belah masalah bahas nopo dan nopo ya. Intinya kalau kita ini jaga makanan halal dan makanan halal atau menjauhi barang haram, insya Allah kita tidak akan condong kepada orang-orang yang mengajak kebencian, mengajak menghujat, mengajak dan lain sebagainya. Dari situ. Wa man taraka al-ghibata dhaharat lahu mahabbati. Barang siapa yang meninggalkan sifat ngrasani, ngegosip, maka di situ tampaklah cintaku kepada orang tersebut. Gara-gara kita ninggalkan sifat ngrasani, niku tampaklah cinta Allah kepada kita. Sebaliknya, kalau kita ini ngrasani uang, berarti tandanya Gusti Allah tidak sayang sama kita. Kalau Allah sudah tidak sayang, ya, maka kata ulama, kalau sudah Allah tidak sayang sama seseorang, maka Allah akan jauhkan, hilangkan keberkahan dalam hidupnya. Orang itu kalau sudah hidupnya tidak barokah, naudzubillah min dzalik, wis minimal golek dunya niku awani kemrungsung, susah, rekoso. Tapi nak keberkahan ditaruh oleh Allah SWT, arep tukang becak lah, arep petani lah, arep buruh lah, arep napa jenis kerja serabutan. Kalau Allah tanamkan barokah, mereka akan menikmati hidup mereka. Karena apa? Mengurangi salah satu apa? Ghibah. Maka dikatakan dalam ada satu wahyu diturunkan ke Nabi Musa. Ini bentuk wahyu. Allah mengatakan, man mata ya Musa taiban minal ghibah.
Barang siapa orang mati tobat sangka ghibah niku fawa akhir man yadkhul jannah. Orang sing terakhir mlebu swarga gara-gara tobat sangka ngrasani. Tobat ini kan termasuk sifat yang bagus. Tapi tobatnya karena ngrasani niku ternyata orang yang yadkhul jannah akhir mlebu swarga terakhir. Lah nek mlebu swarga terakhir iki nunggune kanthi napa? Ya rekoso. Nggih. Arep mlebu swarga nunggu lama mesti ana rekosan mungkin hisabe, ya kan. Pernah di dalam hadis itu Rasulullah SAW keliling surga, ya. Golek sahabat-sahabat itu. Digoleki sing ora ketemu cuma Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Digoleki niku. Padahal Sayyidina Abdurrahman bin Auf terkenal kaya raya, dermawan, ya. Bahkan di dalam manaqib Sayyidina Abdurrahman bin Auf itu saking kayane, saking dermawane, niku kalau ada orang minta nih, niku ngasihnya ndak cuma 100.000, ngasihnya niku 500 juta, ya. Kadang 1 miliar satu orang loh, gitu. Coba bayangke, ono ndak orang sekitar kita ini kaya raya lah, terkenal ning media sosial pamer harta, kita telepon minta bantuan ngasih 0,5 miliar, ndak ada. Paling ngasih 200.000, 100.000, ngene napa jenenge kon bayar 150.000. Nah niki ternyata Sayyidina Abdurrahman bin Auf ada orang datang, satu sahabat datang, "Ya Abdurrahman, bantulah aku." Tanpa menanyakan alasan, tahu langsung Sayyidina Abdurrahman bin Auf ngasih uang 500 juta. Nih buat ini. Subhanallah. Itu aja waktu di surga dicari oleh Rasulullah SAW tidak ketemu. Padahal sahabatnya sudah kumpul, digoleki tidak ketemu. Bareng us digoleki, tiba-tiba Abdurrahman baru datang. Terus Rasulullah tanya, "Ya Abdurrahman, ma khalafaka anni? Apa sing nyebabke sampean iki kok terlambat? Baru datang iki ada apa?" Ternyata napa jawabe? Uhasabu mali. Gara-gara bondoku Kanjeng Nabi, aku dihisab Gusti Allah. Padahal Sayyidina Abdurrahman bin Auf itu mau terkenal 1 miliar sedekah, enggak mikir susah. Bahkan waktu Sayyidina Abdurrahman membuat jamuan besar, para sahabat makan. Beliau itu makan sambil nangis. Dan yang dimakan itu bukan jamuan yang dikasihkan teman-temannya. Beliau makan yang makanan itu kayak makanan Rasulullah waktu bersama Rasulullah. Itu nangis. Sehingga sahabat bertanya, "Ya Abdurrahman, kenapa kau tidak ikut makan bersama kami? Kau hidangkan makanan yang enak-enak tapi kamu makan hidangan yang tidak pantas." Kata Sayyidina Abdurrahman bin Auf, "Bagaimana aku makan seperti kalian sedangkan aku selalu mengingat Rasulullah saat makannya. Beliau tidak pernah makan enak, maka aku tidak pantas makan enak." Padahal Sayyidina Abdurrahman bin Auf kalau mau makan paling enak gampang. Tapi beliau tidak pernah namanya makan enak itu. Karena apa? Merasakan bagaimana Rasulullah SAW. Maka Sayyidina Abdurrahman bin Auf walaupun kaya tapi tidak tertipu oleh dunia. Loh ngono ae lho nyun sewu. Masuk surga itu terlambat bersama sahabat Rasulullah. Ditanya karena apa? Uhasabu mali. Gara-gara bondoku Kanjeng Nabi aku dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya nawa sini Rasulullah itu wasiat kali keluargane waktu niku, wasiat kali Sayyidah Aisyah, wasiat kali Sayyidah Fatimah. Kalau keluarga waktu itu Rasulullah pesen, kalau kalian pengen ketemu aku besok di kiamat, satu, alaiki bil fakri. Sampai situ, alaiki bil fakri. Kalau kamu nanti pengen ketemu aku besok di yaumul kiamat, alaiki bil fakri. Kau selalu dalam keadaan fakir. Maka tidak heran para keluarga Rasulullah waktu itu semuanya dalam keadaan fakir. Sayyidah Fatimah pernah didatangi oleh Rasulullah. Waktu itu Rasulullah datang ke rumah Sayyidah Fatimah. Waktu itu Rasulullah bawa satu sahabat, diketok itu. Nah ternyata kata Sayyidah Fatimah, "Ya Rasulullah, saya tidak pakai kerudung, itu bagaimana? Saya tidak punya kerudung saya baru tak jemur, kotor lah bahasanya. Sehingga aku tidak pakai kerudung." Terus Rasulullah ngambil ridanya terus dipakai ke Sayyidah Fatimah.
Ya, radhiyallahu anhu wa arda. Terus setelah itu Rasulullah masuk. Setelah masuk ditanya kabar. Ya Fatimah, gimana kabarmu? Sehatkah? Jawabnya apa? Nangis itu Sayyidah Fatimah. Nangis dan tubuhnya itu gloyor, grodok, gemeteran. Gemeteran orang karena kedinginan atau apa. Ternyata beliau mengatakan, ya Abi, gemeteran badan itu. Sudah beberapa hari aku tidak makan. Di rumah tidak ada makanan. Suamiku juga tidak punya uang untuk beli makanan. Sampai nangis. Berarti lapar itu banget dan banget. So ibarat kata wong tua niku nak lapar ora bakal nangis. Ini nak wis nangis berarti banget kelaparan itu. Sayyidah Fatimah ini banget wis saking brodoke nyambut damel itu tidak bisa. Jalannya wis terengah-engah wis tidak kuat karena apa? Kelaparan itu. Terus Rasul mengatakan, "Hei anakku, kau tahu aku ini punya kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Aku sudah juga berhari-hari tidak makan, lebih parah daripada kamu. Tetapi Fatimah ketahuilah, seandainya aku ini minta sesuatu kepada Allah, pasti Allah akan ngasih kepadaku. Bahkan di hadis lain, seandainya aku ngangkat tangan, sebelum tangan aku turunkan, Allah sudah menyiapkan apa yang aku inginkan. Tetapi aku tidak pilih. Aku la asartul akhirah. Aku lebih mengutamakan akhirat Fatimah. Dan ketahuilah, ku beri kabar gembira buatmu. Kamu ini besok di akhirat menjadi Sayyidatun Nisa al-Jannah. Engkau pemimpinnya wanita di surga. Oh Sayyidah Fatimah seneng nih. Seneng, saking senengnya sampai beliau jalan tidak gemeteran lagi. Kan? Karena apa? Dapat kabar gembira beliau dari Sayyidatun Nisa al-Jannah. Seneng nih. Jadi gak kerasa. Kalau cinta sudah menguasai tubuh seseorang, maka tidak akan kerasa itu namanya lapar dan lain sebagainya. Maka para ulama-ulama itu, ya, kalau sudah lapar, ya, saya ingat itu ada salah satu Habib Salim, Habib Salim di Sihir, ya. Habib Salim bin Syekh Abu Bakar bin Salim yang punya ribat sihir. Ribat sihir itu pondok yang pertama kali ditempati Habib Umar bersama Duf'aullah dari Baidha. Beliau itu megang pesantren di Sihir. Sihir itu dekat Mukalla dan suasana kayak Indonesia, dekat pantai itu. Itu ada pondok ribat sihir dulu diasuh oleh Habib Salim di situ. Itu beliau, ya kan? Beliau itu kalau tidur wis terpaksa. Oh, jenenge tidur kok terpaksa. Nah, dia kan tidur man ndak terpaksa. Ning diwae man iso-iso tidur ya. Ini Habib Salim itu tidur itu terpaksa ketiduran. Ya. Kalau beliau itu ketiduran saat mutolaah, itu setelah itu nangis. Ya Allah, sudah hilang. Aku ketinggalan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka daerah beliau Masya Allah terkenal di Sihir itu. Jadi alim wali min auliyaillah. Itu apa namanya? Itulah salah satu orang-orang yang Masya Allah itu. Lah, dikasih kabar gembira sampai lupa. Lah beliau ini Habib Salim itu jarang makan. Nak makan apa? Nah kalau sudah banget lapar, lagi eling, maam beliau. Kalau ndak eling ndak dahar, ndak makan. Kalau lupa, saking asiknya belajar, itu ndak kerasa kalau dia lapar. Laparnya kerasa apa? Pas bangun tidur baru kerasa. Oh iya. Tapi kalau beliau sudah buka kitab, sudah lupa itu laparnya itu. Nah itu. Terus apa namanya? Rasulullah tadi wasiat kepada Sayyidah Aisyah dan keluarga waktu itu, alaiki bil fakri. Terus kedua apa? Wa iyyaki wa mujalasatil agniya. Hati-hati. Lungguh duduk bersama orang-orang kaya. Itu Rasulullah pesan kepada Sayyidah Aisyah dan keluarga waktu itu. Hati-hati kalian duduk bersama orang-orang kaya. Sampai Sayyidah Aisyah itu tanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kenapa jenengan kok milih dadi wong fakir, milih dadi wong miskin?" Jawabnya apa? Sebab wong fakir niku mlebu swarga lebih dhisik daripada wong kaya selisih 50 tahun. Ada yang mengatakan 500 tahun. Nah itu, maka dan di situ karena orang kaya miskin itu safwah, kekasihnya Allah dan kuncinya surga. Maka Rasulullah memilih di situ. Ya. Maka Rasulullah berwasiat kepada
Sayyidah Aisyah, istri beliau, dan putri-putri beliau, putra-putri beliau, itu tadi wa iyaki wa mujalasatil agniya. Hati-hati sampean lunga karo wong sugih. Nah, terus yang ketiga apa? Jagalah auratmu dimanapun dan kapanpun berada. Maka Sayyidah Aisyah, Sayyidah Fatimah, keluarga Rasulullah kalau di rumah tidak pernah namanya ngelepas kerudung. Bahkan pernah Habib Umar mengatakan, kenapa penyebab di rumah itu banyak konflik antar keluarga, suami dengan istri, anak dengan orang tua? Karena ibunya, anak perempuannya tidak bisa menjaga aurat walaupun di dalam rumah. Kenapa? Karena selama wanita di dalam rumah sekalipun tidak ada orang lain kecuali dia buka aurat, maka malaikat rahmat tidak akan masuk ke rumah tersebut. Maka nyuwun sewu, orang-orang Palestina kalau tidur perempuan itu tetap berkerudung. Satu, yaitu supaya rahmat Allah turun. Kedua, kalaupun dia meninggal masih menutup aurat sampai segitunya. Maka wanita walaupun tidak berkerudung di dalam rumah, dia hanya sama istrinya, sama suaminya, atau mungkin dia sendiri kok buka aurat, tetap malaikat tidak akan masuk sampai dia mau menutup aurat. Maka Sayyidah Fatimah kalau di rumah tetap menutup aurat. Pas cuma nopo jenis mau kerudungnya dicuci, beliau tidak pakai kerudung di situ. Ya. Tetap menjaga aurat dimanapun dan kapanpun berada. Terus juga dikatakan waman i'tazalan nas salima minhum. Dikatakan barang siapa yang menjauh dari manusia, maka dia akan selamat dari mereka. Dengan catatan apa? Banyak fitnah, apalagi di zaman ini. Maka banyak ulama-ulama, terutama Imam Ghazali, bahkan Habib Salim Asy-Syatiri rahimallahu Allah yarhamu radhiyallahu anhu arda, beliau ini mengatakan di akhir zaman fitnah ini lebih baik uzlah, lebih baik menyendiri. Karena apa? Lebih selamat. Karena wes zaman fitnah. Maka dikatakan barang siapa yang menjauh dari manusia, yang mana di akhir zaman ini banyak fitnah, maka dia akan selamat. Nah, bagaimana duduk karo wong ya ngobrol ngalor ngidul, ngegosip, apalagi lagi musim-musim rame-rame ini Indonesia ini. Sidik mesti walaupun pertama gimana kabarnya, gimana bisnisnya, nanti 80% larinya ya kemana-mana. Kadang ngegosip lah, buka aib orang lah, buka aib ulama dan lain sebagainya. Di situ berarti sudah tidak selamat. Maka uzlah di akhir zaman ini sangat penting. Ada yang mengatakan wajib malam. Karena apa? Di situ sudah banyak fitnah di mana-mana. Terus dilanjut dalam hadis qudsi, waman qalla kalamuhu kamula akluhu. Barang siapa yang sedikit omongannya, maka di situ kamula aklu, sempurna akalnya. Maksudnya dia diam bukan berarti tidak tahu. Dia diam tapi pikirannya selalu berjalan, menintrospeksi diri. Nah, di situ menandakan kamula aklu, menandakan sempurna akal seseorang. Maka ulama-ulama itu lebih banyak berpraktek ya, daripada banyak omong. Prakteknya ngibadahi banyak daripada omongan di situ. Waman radiya bil qalil faqad wasiqa billahi taala. Barang siapa yang ridho akan perkara sedikit dari Allah Subhanahu wa taala, maksudnya apa? Dia dikasih harta sedikit, digawe golek rezeki susah, tapi dia tetap ridho. Bahasane Arab susah, Arab angel, Arab disawang ini banget angel, tapi dia tetap ridho akan kedatangan Allah, maka di situ faqat wasiqa billah. Berarti dia benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam hadis qudsi itu dikatakan, barang siapa man lam yardha biqada'i, sinten sing ora ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, walam yasbir bibalai, dan dia tidak sabar dengan balak-balakku, dengan musibah-musibahku, walam yashkur ala na'mai, dan dia tidak berterima kasih, tidak syukur dengan nikmat yang aku berikan kepada dia, walam yakna bi'atai, dan juga tidak qanaah, tidak terima dengan pemberianku, kata Allah SWT, wis fal ya'bud, wis ngibadah golek Tuhan selain roban siwai, cari Tuhan selain aku, wis tidak usah ngaku-ngaku Tuhan selain aku, golek Tuhan selain aku, kata Allah SWT. Makanya besok di akhir banyak orang
yang mana di dunianya ahli sholat, di mana di dunianya ahli ibadah. Ternyata di akhirat nanti dia manggil ya Rob, ya Rob, ya Rob, ya Rob. Kata Allah, kau siapa? Aku tidak kenal kamu. Kalau Allah sudah mengatakan aku tidak kenal kamu, ya Rob tidak didengar. Nah, kalau tidak didengar oleh Allah, ya wes suruh kumpul sama orang-orang yang dimusuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Gara-gara apa? Gara-gara lam yardo, tidak ridho, tidak percaya sama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Imam Abi Hanifah itu mengatakan, arep ngibadai seseorang setinggi langit, arep dermawane seluas samudra sekalipun, tapi kalau dia ini masih tidak percaya sama takdir Allah, maka semua itu tidak ada faedahnya. Tidak bakal bisa menjadikan dia diridhoi oleh Allah SWT kalau tidak percaya sama Allah SWT. Goro-goro masalah dadi wong melarat, tidak terima, wes ngibadahe tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ibna Adam, dalam hadis qudsi dikatakan, wahai manusia, anta bima ta'lam la ta'mal. Wahai manusia, kalian ini tahu sesuatu, tahu agama, tahu tentang wudu, tahu tentang sholat, tahu perkara-perkara yang membatalkan sholat, tahu, tapi kalian tidak mengamalkannya. Kau tahu sifat ngegosip, ngilangin ibadah, tapi tidak kamu lakukan, tidak kamu jauhi itu sifat itu. Kamu tahu bahwasannya rezeki itu jaminan Allah, tapi kamu tidak mempraktekkan untuk qanaah, tapi rakus dan lain sebagainya. Di situ. Fakaifa, kata Allah SWT, fakaifa tatlub alima ma la ta'lam. Bagaimana kamu mau mencari sesuatu yang tidak kau ketahui, yang jelas saja kamu tidak mau mempraktekkan, tidak mengamalkan, kalau malahan kamu mencari sesuatu yang tidak jelas. Maksudnya nopo? Kata ulama dalam kaitan hadis ini, kalian tahu akan kematian, tapi kenapa tidak cari bekal untuk kematian? Sedangkan rezeki kalian tidak tahu jumlah sedikitnya, tetapi kenapa kamu kejar sampai mati-matian di situ? Nah, di situlah kaifa tatlub alima ma la ta'lam. Nah, di situ sangat penting sekali untuk kita bisa menjaga dari hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan kita diberi oleh Allah sifat qanaah, dikasih oleh Allah sifat ridho. Kalau sudah Allah ngasih sifat qanaah kepada diri kita, ridho kepada kita, mau dikasih kaya sudah qanaah dan ridho, mau dikasih miskin dikasih qanaah dan ridho, itu sudah kenikmatan. Ibarat kata apa? Wong nak kalau sudah qanaah, kalau ridho, arep dikasih kaya ya ndak kepikiran, dia arep miskin ya ndak susah. Karena apa? Bagi mereka harta yang sangat berharga yaitu sifat qanaah dan ridho akan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara ridho niku lho dadekno orang diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang diangkat dan diletakkan di sisi yang paling terbaik, paling indah di sisi Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin